Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 91784200210. Sekarang saya akan membahas tentang korelasi ganda dari mata kuliah analisis data. Adapun uji prasyarat yang harus dipenuhi, yang pertama uji normalitas, yang kedua uji korelasi ganda, dan yang ketiga uji hipotesis dengan uji T. Sebelum kita memasuki uji pembuktiannya, kita harus mengetahui pengertian-pengertian ujinya tersebut. Pertama, uji kenormalan berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa ahli statistik, data yang jumlahnya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya disebut dengan sampel besar. Dan pengertian dari uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah data sampel berukuran kecil. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh data yang akan diuji kenormalannya. Menggunakan metode ini yaitu data berskala interval atau rasio, data berupa data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi, frekuensi, dan data sampel diambil secara acak. Selanjutnya, pengertian dari korelasi ganda adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Nah, yang terakhir itu pengertian dari uji hipotesis, yaitu pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka dilakukan uji T sama dengan taraf signifikan dua arah pada derajat 0,05. Adapun kriteria pengujian manual yaitu H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Pembuktian uji normalitas Shapiro-Wilk. Pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0. H0-nya yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua itu nilai alfa. Nilai alfa dikurang di taraf signifikan 5% dikurang 0,05 dengan syarat jika V-value lebih besar atau sama dengan 0,05 maka distribusinya normal, maka H1-nya ditolak. Dan jika V-value lebih kecil dari 0,05 maka distribusinya tidak normal, maka H0-nya ditolak. Sekarang rumus signifikan pengujian. Adapun rumus signifikannya mempunyai langkah-langkah seperti berikut, yaitu langkah pertama, hitung nilai T. Sekarang di sini sudah ada tabel yang isinya nilai dari XI dikurang rata-rata X, dan XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Adapun rumus untuk mencari nilai D yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Nah, sekarang kita mengambil nilai dari XI yang terbesar, yaitu 92 dikurang 13,3333. Nilai dari 13,333 diambil dari XI per rata-rata X sejajaran dengan XI 92 ditambah 90,11,3333 pangkat 2 sampai dengan nilai terendah yaitu 61
dikurang minus 17,6667 pangkat 2. Maka menghasilkan D sama dengan 1590,667. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai T3. Nah, sekarang di sini sudah ada tabel. Sudah ada nilai dari AI, XN dikurang 1 tambah 1 dikurang XI, AI, XN dikurang 1 tambah 1 dikurang XI. Bisa dilihat nilainya di situ. Lalu, adapun rumus untuk mencari T3-nya sama dengan 1/D sigma I sama dengan 1 mendekat sampai dengan N AI XN dikurang 1 tambah 1 dikurang XI pangkat 2 sama dengan 1/1590,667. 150,667 didapatkan dari langkah pertama, yaitu nilai D-nya. Langkah pertama itu menghitung nilai D, jadi nilai D-nya yaitu 15090,667 dikali 39,12692 sama dengan 0,962. Yang keempat, menghitung signifikasi uji. Pada tabel Shapiro-Wilk, nilai alfa 0,10 sama dengan 0,962. Nilai alfa sama dengan 0,550 sama dengan 0,967. Nilai T terletak di antara 0,967 dan 0,962, atau nilai P hitung terletak di antara 0,10 dan 0,50. Yang di atas nilai alfa 0,05 berarti H0 diterima dan H1-nya itu ditolak. Selanjutnya, uji korelasi ganda. Soalnya berada di tabel yang ada keyboardnya di layar, yaitu yang diketahuinya yaitu X1, X2, dan Y. Nilai X1, X2, dan Y-nya itu didapat dari, saya ambil dari skripsi yang berjudul aplikasi Wingeum atau Windows Geometry. Taraf signifikan 5%. H0 sama dengan tidak ada perubahan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Windows Geometry, dan H1-nya yaitu ada perubahan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Windows Geometry. Nah, jawabannya tadi yang diketahuinya yaitu X1, X2, dan Y. Nah, sekarang kita mencari X1 dikurang rata-rata X. Terlebih dahulu kita mencari rata-rata X-nya. Untuk mencari rata-rata X-nya, kita jumlah semua nilai X1 dan X2, lalu dibagi berapa data dari X1 dan X2, itu menghasilkan 70,666667. Jadi kita substitusikan saja X1 dikurang rata-rata X, yaitu 60 dikurang 70,6667, itu hasilnya minus 9,16667. Begitupun cara mencari nilainya sampai ke bawah. Nah, untuk mencari nilai X2 kurang rata-rata X-nya, seperti dengan cara mencari nilai X1 dikurang rata-rata X. Kita substitusikan saja nilai X2 dengan rata-rata X-nya, lalu dikurangkan. Akan menghasilkan jumlahnya. Nah, sekarang
kita mencari nilai Y dikurang rata-rata Y. Untuk mencari nilai rata-rata Y-nya sama seperti untuk mencari nilai rata-rata X-nya. Cuman di sini variabel Y-nya cuma ada satu. Jadi kita ambil saja semua datanya dan nilainya dan jumlahkan berapa datanya. Itu menghasilkan 72,2. Nah, situ kita kurangkan nilai Y-nya dikurang rata-rata Y-nya itu menghasilkan minus 14,2. Begitupun seterusnya. Dan X1 pangkat 2-nya itu nilai X1 nya itu dipangkat 2 kan akan mendapatkan hasil. Begitupun dengan X2, begitupun dengan Y2, Y pangkat 2, Y kali X1, Y kali X2, dan X1 kali X2. Nah, sekarang kita mencari rata-rata dari X1. Di tabel ini kita mencari seluruh rata-rata dari X1, sedangkan ini cuma mencari rata-rata dari X1. Ini rata-rata dari X, ini rata-rata cuma dari X1. Itu hasilnya 78,66. Rata-rata X2 1850 per 30 hasilnya 61,66, dan rata-rata Y-nya yaitu 72,2. Nah, jumlah dari semua variabel yang ada di atas ini saya sudah tuliskan di sini, yaitu sigma X1 pangkat 2 hasilnya 187244. Bisa dilihat di layar kalian. Nah, sekarang kita memasuki langkah pertama. Kita masuk ke langkah menghitung korelasi X1 dengan Y. Rx1Y sama dengan rumus untuk mencari korelasi X1 dengan Y-nya, yaitu sigma X1Y per akar sigma X1 pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Nah, kita substitusikan nilainya, yaitu 17,170656 per akar 187244 dikali 159206 sama dengan 170656 per 74711,529,2 dan hasilnya 0,02. Kenapa hasilnya cuma 0,02? Karena saya ambil cuma 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang saya masuk ke langkah kedua, menghitung korelasi antara X2 dengan Y. Adapun rumusnya yaitu Rx2Y sama dengan sigma X2Y per akar sigma X2 pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Rx2Y sama dengan, kita substitusikan nilai-nilai tersebut, yaitu 132530 per 125500 dikali 159206 sama dengan 170656 per 50075,286,33 menghasilkan 0,003. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung korelasi X1 dengan X2. Adapun rumusnya yaitu Rx1x2 sama dengan sigma x1 x2 per sigma akar sigma x1 pangkat 2 dikali sigma x2 pangkat 2. Nah, kita substitusikan, nilainya sudah ada di slide ini bagian kiri. Nah, kita masukkan saja nilainya, yaitu 143920 per akar 187244 dikali 125500 sama dengan 143920 per
3333020,43, hasilnya yaitu 0,02. Nah, langkah keempat yaitu menghitung korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Adapun rumusnya, RY X1 X2 sama dengan akar R pangkat 2 YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurang 2R YX1 R YX2 R X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Nah, rumus tersebut nilainya sudah ada di langkah pertama dan langkah ketiga. Sisa kita substitusikan masuk, yaitu 0,002 kuadrat ditambah 0,003 kuadrat dikurang 2, dikali 0,002 kali 0,003 kali 0,002 per 1 dikurang 0,002 per akar 2. Hasilnya yaitu 0,0036. Nah, sekarang langkah kelima. Membandingkan R hitung dan R tabel, diketahui N sama dengan 90. Nilai dari N-nya itu diambil dari soal sebelumnya. X1, X2, Y-nya itu masing-masing datanya ada 30, jadi bila dijumlahkan menghasilkan 90. Jadi N-nya sama dengan 90. Dengan taraf signifikasi 5%, maka R tabel sama dengan 4,45. Jadi R hitung 0,0036 kurang dari R tabel 4,45. Dengan demikian, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Langkah keenamnya yaitu pengujian signifikan koefisien korelasi ganda. Menggunakan rumus uji F, yaitu F sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Adapun keterangannya yaitu R-nya itu koefisien korelasi ganda, K-nya jumlah variabel independen, dan N-nya itu anggota sampel. Nah, kita masukkan R pangkat 2-nya yaitu 0,0036 pangkat 2 per 2. 2-nya kita ambil dari variabel independen. Variabel independen yaitu X1 dan X2, jadi 2. Per 1 dikurang 0,0036 pangkat 2 per 90 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 0,00000648 per 0,01149 sama dengan 0,00056. Selanjutnya, langkah ketujuh membandingkan F hitung dengan F tabel. DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan N dikurang K dikurang 1. Jadi DK pembilang sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan 90 kurang 2 kurang 1, hasilnya itu 87. Nah, F tabel sama dengan 6,35. Sehingga diketahui F hitung 0,0056 kurang dari F tabel 0,35, yaitu tidak signifikan, maka H0 diterima dan koefisien korelasi ganda tidak signifikan. Karena koefisien korelasi tidak signifikan sehingga tidak dapat diberlakukan generalisasi untuk seluruh populasi. Nah, sekarang kita memasuki uji hipotesis dengan uji T. Ini adalah uji terakhir dari materi saya. Uji T adalah salah satu teknik dalam uji komparasi per uji banding, dan uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Adapun syarat data untuk uji T yaitu data merupakan data kuantitatif dan data berdistribusi normal.
Nah, di sini ada datanya sebelum dan sesudah. Maksudnya di sini sebelum penggunaan aplikasi, nilai sebelum penggunaan aplikasi Windows Geometry dan nilai sesudah penggunaan aplikasi Windows Geometry. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah penggunaan aplikasi Wingium atau Windows Geometry punya dampak atau tidak? Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada perubahan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Windows Geometry. Dan H1-nya ada perubahan sebelum dan sesudah menggunakan Windows Geometry. Nah, kriteria H0 apabila dihitung lebih besar dari minus T-table dan lebih kecil dari T-table. Di sini saya sudah menghitung rata-rata dari sebelum dan sesudah. Rata-ratanya, simpangan barunya, dan variansi IK. Bisa dilihat dari tabel tersebut rata-ratanya, simpangan barunya, dan variansinya. Saya menghitung rata-ratanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dan di sini juga sudah ada selisih rata-rata varian 1 per N1, varian 2 per N2, koefisien korelasi dan koefisien korelasi. Dua koefisien korelasi sudah ada nilainya. Sebenarnya di sini masih ada simpangan baku per akar N1 dan simpangan baku akar R2, cuman saya lupa memasukkannya. Nah, kita masuk ke rumus T hitung untuk mencari T hitungnya. Adapun rumus T hitung yaitu X1 rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 per akar X1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 dikurang 2R dikali X1 per akar N1 dikali X2 per akar N2. Nah, kita substitusikan masing-masing nilainya sudah ada di tabel tersebut. Nah, kita masukkan 78,66667 kurang 72,2 per akar 54,85057 per 30 ditambah 97,26897 per 30 dikurang 0,249263 dikali 7,406117 per akar 30 dikali 9,862503 per akar 30. Nah, hasil dari 78,66667 dikurang 72,2 yaitu 6,466667 per 1,828352 ditambah 3,242299 dikurang 0,249263 dikali 1,352166 dikali 1,800638. Selanjutnya itu 6,46667 per akar 5,070651 dikurang 0,249263 dikali 2,434762 sama dengan 6,466667 per akar 5,070651 dikurang 0,606897 sama dengan 6,466667 per akar 4,4633
3755. Dan hasilnya yaitu 3,06767 atau minus 1,67155. Nah, karena kriteria terima H0 apabila 3,060767 lebih besar dari minus 1,67155 dan lebih kecil dari 1,67155. Karena ditolak H0, maka H1 diterima. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.